Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan saya, Pendeta Junisani Jebua, Ketua Majelis Jemaat GPIB Silo, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam program Night Call GPIB. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan saat ini kami mau diberkati melalui firman-Mu. Untuk itu hadirkan Roh-Mu ya Tuhan, supaya kami mengerti apa yang hendak Tuhan ajarkan melalui firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Nehemia 9, ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-37, yang demikian firman Tuhan bagi kita. Sekarang ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami. Ya, oleh seluruh umat-Mu sejak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini. Tetapi Engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena Engkau berlaku setia dan kamilah yang berbuat fasik. Juga raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, dan nenek moyang kami tidak melakukan hukum-Mu. Mereka tidak memperhatikan perintah-perintah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu yang Kau berikan kepada mereka. Dalam kedudukan sebagai raja, mereka tidak mau beribadah kepadamu, walaupun Engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Lihatlah, sekarang ini kami adalah budak, ya, di tanah yang Kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya, dan segala kekayaannya kami ini adalah budak. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah Kau tetapkan atas kami, karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sekehendak hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan besar. Demikian jauh firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, terkadang ketika kita menghadapi persoalan kehidupan, kita butuh seseorang yang bisa mendengarkan curhatan hati kita. Kita butuh orang yang bisa memberikan nasihat-nasihat positif dalam hidup kita. Tetapi kita harus belajar selektif, belajar untuk berhati-hati, tidak sembarang mengucapkan curahan hati kita. Karena bisa saja itu bisa menjadi konsumsi umum dan juga bisa menjadi sesuatu yang akhirnya membuat kita kecewa dengan reaksi orang yang menjadi tempat di mana kita bercurhat. Pada pembacaan ini kita bisa melihat bagaimana umat Allah bercurhat dengan Tuhan melalui doa mereka. Karena mereka tahu sesungguhnya Allah adalah sosok pribadi yang tidak akan pernah membiarkan telinganya tuli dengan jerit pinta umatnya. Dia tidak pernah buta dengan setiap pergumulan yang dihadapi umatnya. Dia selalu memberi dirinya untuk mendengarkan apa yang dihadapi oleh umatnya. Apalagi kita Bapak Ibu, ketika kita menghadapi pergumulan kehidupan, mari kita jadikan Tuhan satu-satunya sebagai orang yang bisa kita percaya untuk kita bercurhat dengannya. Karena Dia adalah Allah yang selalu memberi telinga untuk kita, untuk mendengarkan setiap untayan curhatan kita yang mungkin kadang-kadang melelahkan jiwa kita. Terkadang juga kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita tangisi, apa sumber kekecewaan kita dengan Tuhan tanpa ada rasa takut. Dan di mana kita mengucapkan curahan hati kita itu Bapak Ibu, melalui doa. Doa yang terbuka kepada Tuhan. Doa yang tidak menyembunyikan sesuatu yang menjadi masalah dalam hidup kita. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan melalui doa dengan mencurhati semua yang mengganggu kita, Tuhan akan memberikan ketenangan bagi kita.
belajar menjadi orang bijak. Jangan hanya mengandalkan ketika orang itu dekat, keluarga kita, sahabat kita. Terkadang mereka belum tentu memberikan telinga dengan hati yang sungguh, yang ikut menggumuli bersama masalah kita. Kita belajar dari Tuhan. Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan telinga bagi umatnya ketika umatnya berada di dalam pergumulan yang luar biasa dalam hidupnya. Setiap persoalan yang ada pasti ada jalan keluar. Oleh sebab itu, cari Tuhan melalui doa. Cari Tuhan melalui curhatan kita. Karena Tuhan hanya bisa ditemukan di dalam doa kita. Tuhan tidak pernah jauh karena Dia hanya sejauh doa kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan bukan saja Allah yang hanya mendengarkan apa yang menjadi jerit pinta anak-anaknya, tetapi Dia adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang tahu kapan kami bisa mengatasi tiap persoalan kami. Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Dia ada di dalam setiap doa-doa yang kami naikkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan setiap umat Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup yang berat, baik dalam ekonomi, dari sisi penyakit, dari kesulitan-kesulitan yang lain yang terjadi di dalam keluarga, kehidupan mereka dalam rumah tangga, bahkan juga dalam pekerjaan dan pelayanan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan solusi yang terbaik. Kami hanya datang bercurhat dengan Tuhan melalui doa yang kami panjatkan. Untuk itu Tuhan berkati kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan pelayanan yang ada di GPIB di seluruh Indonesia. Kami berdoa bagi para pendeta yang ditempatkan di pos. Kami berdoa pos-pos Pelkes yang berada di setiap belahan bumi pertiwi ini Tuhan. Berkati agar semua kesaksian pelayanan ini boleh nyata di tengah-tengah dunia. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati para presbiter. Berkati para pengurus Pelka dan pelayan PAPT. Berkati panitia-panitia dan komisi-komisi yang ada, yang boleh memberikan hati mereka yang luar biasa untuk melayani jemaat yang ada di GPIB di Indonesia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi bangsa dan negara kami yang masih mengkhawatirkan kondisi COVID Omikron ini. Tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, yang berkuasa atas setiap masalah yang ada di bangsa kami. Berkati para pemimpin kami supaya mereka menjadi pemimpin yang luar biasa. Berkati majelis sinode dan jajarannya Tuhan. Berkati mereka untuk bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan untuk apa yang dipercayakan dalam kepemimpinan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap para hamba Tuhan yang ada, di mana saja mereka berada. Tuhan berkati. Kami berdoa bagi setiap tim yang boleh Tuhan percayakan untuk melaksanakan program morning call GPIB maupun night call GPIB. Berkati mereka. Biarlah wadah ini Tuhan, program ini boleh menjadi wadah yang memberkati banyak orang. Dan banyak orang yang boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui setiap para hambanya yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan beserta kita semua.